Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azni Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali pelajaran kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang berada pada majelis yang ke-60. Tayyib. Kita sekarang berada pada bab yang baru, yaitu bab Salatul Jamaah wal Imamah. Bab pembahasan tentang salat berjamaah dan hukum-hukum seputar masalah imam dan makmum. Ya, hukum seputar masalah imamah, ini masalah imam salat serta hukum seputar masalah makmumnya, imam dan makmum. Tayyib. Yang dimaksudkan dalam salatul jamaah di sini adalah melakukan salat berjamaah di masjid. Iya, itu yang diinginkan. Dan tentang salat berjamaah di masjid ini sangat banyak dalil menunjukkan tentang keutamaannya, sebagaimana nanti akan kita sebutkan insyaallah ta'ala. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa hiya fardu 'ainin lis salawatil khamsi 'ala rijal. Salat berjamaah wahia fardu ainin lis salawatil khamsi 'ala rijal. Hukum salat berjamaah kata As-Sa'di itu adalah fardu ain. Fardu ain yakni wajib atas orang per orang. Lis salawatil khamsi, untuk salat 5 waktu. Fardu ain ini wajib berlaku bagi ar-rijal, bagi laki-laki. Iya, selama dia tidak punya uzur tentunya, ya. Tayyib. Hadaran, dalam kondisi dia mukim, tidak safar. Wasafaran, dalam kondisi dia safar. Yakni salat wajib 5 waktu ini wajib, ya, fardu ain atas laki-laki hadaran dan safaran.
Iya. Nanti dijelaskan dalilnya. Taib. Jadi di sini beliau menjelaskan tentang hukum salat al-jamaah. Iya. Fardu ain. Iya. Fardu ain dikerjakan bagi laki-laki dalam kondisi dia hadar maupun dia safar. Iya. Dalil yang beliau sebutkan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an amara bis salati fatuqama thumma amara rajulan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sungguh saya telah bertekad untuk memerintahkan agar supaya salat itu ditegakkan. Kemudian saya perintahkan seorang untuk mengimami manusia. Fa yusalli bin nas. Merintahkan seorang imam untuk mensolatkan, untuk salat mengimami manusia. Thumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum. Kemudian saya berangkat bersama saya dengan beberapa orang rijal, laki-laki bersama mereka. Huzamun min hatabin, dengan membawa kayu bakar, ya, ila qaumin, menuju kepada kaum yang la yashhaduna salata, yang tidak menyaksikan salat. Fa uharriqa alaihim buyutahum binnar, lalu aku pun membakar rumah-rumah mereka dengan api. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Ya, ini dalil bahwa wajib bagi seorang laki-laki untuk salat berjamaah dalam kondisi mereka hadar, dalam kondisi mereka apa? Hadar. yakni tidak mukif, tidak safar, ya. Jadi As-Sa'di berpendapat bahwa salat berjamaah di masjid wajib bagi laki-laki di masjid, fardu ain. Artinya dia berdosa kalau dia tidak salat di masjid. Fardu ain ini berlaku dalam kondisi dia apa? Hadar. Iya. Yang dimana asalnya sebenarnya ini salat, kita semuanya bersepakat bahwa salat ini wajib dikerjakan. Wajib salat secara umum manusia, laki-laki dan perempuan. Ya. Wajib semuanya, yang balik, yang sudah mukallaf. Ya. Kecuali yang diberikan udzur, ya, yang tidak salat seperti orang yang gila, anak kecil yang belum balik. Itu masyhur, ya, yang orang yang bukan mukallaf, mereka tidak dikenai kewajiban. Iya, dan keluar dari kewajiban salat wajib, ya, diantaranya adalah laki-laki, ya. Apa diantaranya adalah perempuan, anak kecil dan orang gila, orang yang safar. Ya, ada hukum-hukum seputar salat wajib nanti akan disebutkan, bahwa salat berjamaah wajib bagi laki-laki yang sudah balik, keluar darinya perempuan, ya kan, anak kecil, orang yang safar. Ya, ini tidak wajib. Adapun yang wajib sudah kita sebutkan tadi syarat-syaratnya, laki-laki yang sudah balik. Iya. Wajib dia dalam kondisi hadar, ya, salat. Selama dia mendengarkan azan, maka dia wajib mendatangi masjid berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa datang kepada Nabi SAW seorang lelaki yang buta, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, innahu laysa liqa'id, sesungguhnya saya tidak punya penuntun, yaquduni ilal masjid, yang bisa mengantarkan saya ke masjid."
Maka dia bertanya kepada Nabi SAW apakah dia bisa diberikan rukhsah, keringanan untuk salat di rumahnya. Maka Nabi SAW memberikan dia rukhsah. Falamma walla, ketika dia beranjak pergi, da'ahu, Nabi SAW memanggilnya. Hal tasma'un nida bis salah, apakah engkau mendengarkan panggilan adzan untuk salat? Qala na'am, dia berkata na'am. Maka Nabi menjawab, fa'ajib, kalau begitu wajib bagimu untuk mendatangi masjid. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis yang kedua adalah hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman di matan. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa salat berjamaah di masjid itu wajib. Naam, itu wajib. Adapun dalam kondisi safaran, ya, tetap wajib. Ini berdasarkan dalil, para fuqaha berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Nisa ayat 102. Wa safaran, ya, wajib tetap berjamaah dalam kondisi safar. Itu bisa dilihat dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak wa li'akhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyasallu ma'ak. Ini penjelasan dan penjabaran tentang salatul khauf, dan nanti akan datang pembahasannya tentang tata cara salat khauf. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum muslimin yang pergi berperang, mereka tetap diperintahkan berjamaah menjadi dua ta'ifah, menjadi dua kubu, kelompok fi salatil khauf. Ya. Dan kebanyakan orang yang pergi berperang itu dalam kondisi apa? Safar. Iya kan? Kebanyakan orang pergi berperang itu bukan di tempat yang dekat, dia pergi berperang dekat, tempatnya aja jauh, orang biasa pergi berperang, dan itu galib kebanyakannya. Iya. Dan sisi yang kedua, Nabi SAW itu mudawamah berjamaah, terus menerus berjamaah salat walaupun di kondisi apa? Safar. Dan Nabi SAW lam yatrukha hatta indama nama anil fajar, dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan berjamaah, salat berjamaah bersama dengan para sahabatnya, sampai pernah Nabi SAW tertidur dari salat subuh dan Nabi tetap mengqadanya dalam kondisi berjamaah tetap. Kisah hadisnya masyhur yang sudah kita baca kemarin. Iya kan? Nabi safar, kemudian Nabi ketiduran bersama dengan para sahabat. Kemudian Nabi SAW ternyata tetap mengerjakannya, mengqadanya dalam kondisi berjamaah. Ini dalil-dalil para ulama yang menjelaskan tentang wajibnya seorang tetap mengerjakan salat berjamaah dalam kondisi safar maupun hadar. Wa aqalluha, dan yang paling sedikit jumlah salat berjamaah, kata As-Sa'di, adalah imamun wa ma'mumun. Ya, jumlah paling sedikitnya ada imam dan ada makmum. Ada imam dan ada apa? Makmum. Berarti berapa? Dua. Itu paling sedikitnya. Taib. Paling sedikitnya ada imam dan ada makmum. Taib. Walaupun makmumnya ini anak kecil, ya. Walaupun makmumnya apa? Anak kecil. Hadis ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas, ya, tentang salatnya dia bersama Nabi SAW. Fakuntu an yasarihi, kisah Ibnu Abbas salat bersama Nabi SAW di malam hari. Dia berkata, saya pun berdiri di samping kiri Nabi SAW. Fa akhadha Rasulullah bi ra'si,
Maka Nabi SAW mengambil kepala saya, miwarai faja'alani an yamini. Kemudian Nabi SAW pun memutarnya dan menjadikan saya tepat berada di sebelah kanannya. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Jelas? Jadi yang namanya berjamaah paling minimal 2, ada imam, ada makmum. Walaupun makmumnya anak kecil, tetap dianggap itu berjamaah. Tetap dianggap apa? Berjamaah. Misalnya antum telat salat, orang sudah salat, ya, antum ajak anak kecil untuk menjadi makmum, itu dihitung berjamaah. Ya, sama di sini. Baik, dihitung berjamaah. Dan kata As-Sa'di, kullama kana aktsar fahuwa ahabbu ila Allah. Semakin banyak seorang salat, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penjelasan tentang keutamaan berjamaah. Ya. Penjelasan tentang keutamaan berjamaah. Semakin banyak orang salat, maka semakin afdal. Makanya kita dianjurkan salat di masjid. Karena di masjid lebih banyak orang yang salat dibandingkan kita salat di rumah. Iya. Karena itu para ulama menuliskan tentang fadailul al-jamaah, tentang fadlu al-jamaah dan pentingnya serta fawaid. Banyak ya sebenarnya keutamaan salat berjamaah sekaligus fawaidnya, manfaatnya. Di antara manfaat salat berjamaah ini ya, ada fadilah, keutamaan yang sangat besar yang telah dijanjikan dalam syariat. Karena itu Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan berjamaah ini dalam banyak riwayat. Di antaranya adalah hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, salatul jamaah tafdulu salatul fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah, kata Nabi SAW, itu diutamakan dibandingkan salat bersendirian 25 derajat. Iya. 27 derajat. Juga datang dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, salat berjamaah ta'dilu 25 salatan, seimbang dengan 25 salat. Iya, salat berjamaah seimbang dengan 25 salat. Iya, yakni berarti salat berjamaah satu kali itu seimbang pahalanya dengan orang yang salat sendiri sebanyak 25 kali atau 27 kali. Seperti itu ya. Karena itu dulu ada as-salaf yang sangat menjaga salat wajibnya. Pernah ketinggalan ya, maka dia bermimpi melihat kawan-kawannya meninggalkan dia. Orang sudah jalan semua di depan sedangkan dia ketinggalan, maka dia sangat menyesal sekali. Akhirnya apa? Karena dia tidak mau ditinggalkan keutamaan pahala, maka dia pun mengqadha salatnya sebanyak 27 kali. Dia ketinggalan salat cuma 1 kali, dan dia mengqadha salat itu sebanyak 27 kali. Iya. Walaupun ini bukan untuk antum contoh, tapi penjabaran bahwa mereka itu sangat bersemangat menjaga ibadah. Iya, bagaimana mereka menjaga salatnya di masjid berjamaah. Iya. Dan banyak lagi tentang keutamaan salat berjamaah di masjid. Ya. Setiap langkah itu akan dicatat pahala, mengangkat derajat, dan langkah yang satunya akan menghapuskan dosanya. Ya, dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, apabila seorang berwudu di rumahnya dengan wudu yang baik, kemudian dia keluar pergi ke masjid, ya, tidak ada yang menyebabkan dia keluar kecuali untuk salat. Iya. Kata Nabi, tidaklah dia melangkah kecuali langkahnya itu akan mengangkat derajatnya, dan langkah yang satunya akan menghapuskan dosanya. Jadi kalau dia melangkah
100 langkah, maka 100 derajat akan diangkat, sedangkan 100 derajatnya nanti akan menghapuskan dosa yang dia buat. Iya. Fa idza shalla lam tazal malaikah tusalli alaihi ma dama fi musallah. Keutamaan yang lain salat berjamaah, kalau dia salat, kata Nabi, kalau dia salat senantiasa malaikat akan mendoakan dia selama dia masih di tempat salatnya. Ya kan? Hadisnya ma'ruf ya. Al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdits. Taqulu, doa malaikat apa? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Ya, selama dia di tempat salatnya, yang dia salat di situ, maka malaikat akan mendoakan dia. Dan tentang hadis itu ada dua pandangan para ulama tentang madama fi musallahu, ya. Madama fi musallahu. Ada dua pandangan para ulama. Ada yang mengatakan madama fi musallahu. Jadi kalau ada hadis semisal ini, banyak semisal ini hadis ini ya, bukan cuma ini. Itu hadis yang saya bacakan tadi, ada doanya juga. Madama fi musallahu. Ada juga hadis tentang salat keutamaan isyraq. Ya kan? Siapa yang salat berjamaah di masjid? Iya kan? Siapa yang salat berjamaah di masjid dan dia berzikir sampai matahari terbit, selama dia masih di tempat salatnya, setelah itu dia salat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji atau umrah, tamatan, ya kan? Ada hadisnya juga. Selama dia masih di tempat salatnya. Itu sebagian para ulama memahami ya, hadis itu bahwa madama fi musallahu, yakni selama dia masih di tempat duduknya yang dia salat di situ, enggak bergeser. Ya. Dan sebagiannya ada yang memahami bahwa itu maknanya selama dia masih di dalam masjid. Di dalam masjid. Ya, karena kalau dia habis salat, dia bergeser, misalnya dia mengambil mushaf atau semisal dengannya, apakah dia sudah kehilangan pahala ini? Ya, sebagian ulama mengatakan tidak. Karena itu disambungkan hadis ini, ketika malaikat mendoakan dia, Allahumma arhamhu, Nabi disambungkan hadisnya, Nabi bersabda, wala yazalu ahadukum fi salatin man tadara shalah. Senantiasa salah seorang di antara kalian dihitung sebagai salat selama dia masih menunggu salat. Kan tidak mesti dia duduk terus di tempatnya, ya kan? Walaupun dia berpindah, dia tetap dianggap menunggu salat. Wallahu a'lam. Itu dua pandangan para ulama tentang hadis itu. Dan masih banyak lagi ya tentang keutamaan salat berjamaah disebutkan dalam hadis. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida was-saffil awwal." Kalau seandainya manusia itu tahu tentang keutamaan azan dan keutamaan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapati kedua keutamaan tersebut, kecuali harus diundi siapa yang azan dan siapa yang berada pada shaf yang pertama. Mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus diundi. Maka niscaya mereka pasti mengupayakan untuk diundi supaya siapa di antara mereka yang mau jadi azan, tukang azan, dan siapa yang mau berada di shaf yang pertama. Walau ya'lamuna ma fit tahjir, kalau seandainya mereka tahu tentang keutamaan at-tahjir. At-tahjir itu bersegera ke masjid, cepat ke masjid. Kalau seandainya mereka tahu keutamaannya, lastabaku ilaihi, mereka pasti akan berlomba untuk melakukannya. Siapa yang paling dahulu ke masjid. Walau ya'lamuna ma fil atamah was subuh, dan kalau seandainya mereka tahu keutamaan salat isya dan salat subuh, la'atauhuma walau habwan, maka mereka akan mendatangi salat isya dan salat subuh berjamaah meskipun mereka merangkak.
Merangkak artinya berjalan dengan kaki dan tangannya. Tangannya juga berjalan seperti anak bayi. Kalau seandainya mereka tahu keutamaannya. Ini luar biasa ya. Salat berjamaah itu luar biasa pahalanya. Iya. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Utsman, siapa yang salat Isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang salat berjamaah salat Isya, maka seakan-akan dia menegakkan salat seperdua malam. Dan siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia salat satu malam suntuk. Iya. Ini keutamaan salat subuh. Jadi kalau ada orang yang tidak qiyamul lail, misalnya seandainya, lalu dia salat subuh berjamaah, maka dia seperti qiyamul lail satu malam. Iya. Dan siapa yang salat Isya berjamaah di masjid, seperti dia qiyamul lail separuh malam. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Ini luar biasa keutamaan iya, salat berjamaah. Dan salat berjamaah ini adalah syiar Islam. Iya. Adalah syiar Islam yang sangat nampak. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata bahwa kedudukan seorang muslim dalam Islam sesuai dengan kedudukan salat dalam diri mereka. Ya, kedudukan seorang muslim dalam Islam sesuai dengan kedudukan salat dalam jiwa-jiwa mereka, dalam hati mereka. Apabila salat itu besar dalam kehidupan mereka, salat itu besar dalam jiwa mereka, maka seperti itulah kedudukan Islam dalam dirinya. Seperti itulah kedudukan dia dalam Islam. Ya. Baik. Dan banyak buku yang menulis tentang salat, ya. Banyak buku yang menulis tentang salat. Di antaranya adalah As-Shalah karya Al-Imam Ibnu Qayyim yang paling bagus. Itu yang paling bagus untuk salat ya. Ta'dhimus Shalah atau kitab As-Shalah. Bisa dilihat kitab Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, karena kitab ini yang paling banyak menjadi rujukan para ulama sekarang, ya. Dan juga tulisan beliau tentang tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Iya. Buku beliau tentang salat yang paling bagus, yang paling luas, yang paling lengkap, yang kata para ulama kitab beliau ini adalah kitab yang paling baik di antara seluruh kitab yang menulis tentang salat. Iya. Maksudnya salat secara umum. Ta'dhimus shalah, mengagungkan salat, keutamaan salat, hukum orang meninggalkan salat. Nah, beliau jabarkan. Baik. Kemudian kata As-Sa'di rahimahullahu taala, ya, jadi beliau tadi menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah, bahwa setiap kali bertambah banyak jumlah orang yang salat, maka itu lebih Allah taala cintai. Berarti dia lebih utama, ya. Baik. Dan ini juga dalil tentang keutamaan apa? Salat berjamaah. Semakin banyak maka semakin afdal. Iya. Dan juga Nabi SAW bersabda tentang salat, dikisahkan dalam hadis Ubay bin Ka'ab, riwayat Ahmad, Abu Daud dengan sanad yang hasan, bahwa Rasulullah SAW pernah salat subuh. Kemudian beliau berkata, apakah fulan hadir? Faqalu la, mereka berkata tidak. Kata Nabi, syahidun fulan, apakah fulan syahid, hadir? Mereka berkata tidak ya Rasulullah. Kata Nabi lagi, fulan hadir? Tidak ada. Jadi Nabi bertanya tentang 3 kali, tentang mungkin 3 orang yang ditanyakan ini. Fulan, dan fulan, apakah dia hadir? Kata sahabat, la, tidak ada. Maka Nabi bersabda, inna hataini salataini min athqalis salawat alal munafikin. Sesungguhnya 2 salat ini, yang beliau maksudkan salat Isya dan salat subuh. Sesungguhnya 2 salat ini adalah termasuk salat yang paling berat dikerjakan oleh orang munafik. Iya.
Walau ya'lamuna ma fihima la'atahuma walau habwan. Kalau seandainya mereka tahu tentang keutamaan salat Isya dan subuh itu, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun mereka merangkak. Meskipun mereka merangkak dengan tangan dan kakinya. Iya, was-safful mutaqaddim al-muqaddam ala misli saffil malaikah. Ya. Dan demikian pula tentang keutamaan shaf yang paling depan itu seperti shafnya para malaikat. Ya. Walau ta'lamuna fadilatahu, kalau seandainya kalian tahu keutamaan shaf yang paling depan, maka pasti kalian akan berlomba-lomba untuk siapa yang paling depan di dalam shaf. Wa salatul rajul ma'ar rajulain azka min salatihi ma'a rajulin. Nah, ini dia yang menjadi syahid pendalilan dari hadis ini. Salatnya seseorang ya bersama dengan dua orang itu lebih azka, yakni lebih afdal, lebih utama dibandingkan salatnya bersama satu orang. Maksudnya salatnya dua orang, salatnya orang yang bertiga lebih afdal dibandingkan dia berdua. Dipaham ya? Jadi salat seseorang, kata Nabi, bersama dengan dua orang, berarti berapa? Tiga. Itu lebih afdal daripada salatnya seseorang bersama seseorang. Itu berdua. Jadi salat bertiga lebih afdal dibandingkan berdua. Begitu. Salat berdua lebih afdal dibandingkan sendiri. Wa ma kana aktsar fa huwa ahabbu ila Allah tabaraka wa taala. Dan semakin banyak orang yang salat, maka dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan beliau As-Sa'di rahimahullah menyebutkan juga hadis di sini tentang keutamaan berjamaah, yaitu sabda Rasulullah SAW, salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah, muttafaqun alaih. Dan salat berjamaah, kata Nabi SAW, lebih afdal dibandingkan salatnya orang bersendirian sebanyak 27 derajat. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Ini jelas sekali. Jadi salat orang 27 kali itu sama dengan salat satu kali berjamaah di masjid. Ya, bersama dengan itu salat di masjid orang bisa lebih khusyuk. Iya kan? Orang bisa lebih merasakan kenikmatan, lebih merasakan kebersamaan. Ya, merasakan persaudaraan. Banyak hal yang bisa didapatkan ketika dia berjamaah. Iya. Banyak. Dia bisa bersedekah ketika dia ke masjid. Dia bisa menuntut ilmu. Banyak keutamaan dia ke masjid. Bukan cuma salatnya saja. Iya. Apalagi Nabi SAW telah menjelaskan salat berjamaah di masjid lebih afdal. Dan sebenarnya tentang salat berjamaah ini hukumnya, apakah dia wajib atau tidak, tadi sudah kita jelaskan, itu wajib pendapat Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Dan sebenarnya ini masalah khilaf ya, masalah khilafiyah tentang salat berjamaah bagi laki-laki. Itu ada khilaf dan ada dua pendapat di kalangan para ulama ya. Pendapat yang pertama, apa yang disebutkan oleh Sa'di, bahwa salat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib ain, wajib ain lirrijal, bagi laki-laki, illa li udhrin, kecuali dia punya udhur. Ini pendapat yang pertama yang disebutkan oleh Sa'di. Dan ini pendapat diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari ya. Dan ini yang dipegang juga oleh pendapat Atha bin Abi Rabah, Al-Imam Al-Auza'i, Abu Thawr, dan ini salah satu mazhab dari Imam Ahmad, Ibn Hazm, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Iya. Jadi dia adalah wajib apa? Wajib ain bagi seluruh laki-laki yang sudah balik, yang mukallaf, kecuali jika dia ada uzur. Iya. Hanya saja mereka yang berpendapat wajib ain bagi seluruh laki-laki kecuali ada uzur, itu mereka lagi berselisih pendapat. Apakah
Salat wajib berjamaah di masjid itu merupakan syarat sahnya diterima salatnya atau tidak? Difaham? Apakah itu adalah syarat sah salat? Kalau dia adalah fardu ain, wajib ain, salat berjamaah di masjid bagi laki-laki, apakah itu merupakan syarat sah? Yakni nanti syah kalau dia salat di masjid, ya. Kalau di rumah tidak sah. Nah, itu khilaf lagi. Setelah mereka berpendapat wajib. Iya. Baik. Ya, di antara dalil mereka sudah kita sebutkan sebagian tadi tentang wajibnya salat berjamaah di masjid. Dalil-dalilnya sudah kita sebutkan ya, apakah di kondisi hadar, di kondisi dia mukim, maupun di kondisi dia safar. Ya, dalilnya sangat banyak sekali, seperti warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama dengan orang yang rukuk, yakni rukuklah kalian bersama dengan kaum muslimin yang rukuk di masjid berjamaah. Ini dalil tentang wajibnya salat berjamaah. Ya. Adapun hadis-hadisnya tadi sudah, rumahnya mau dibakar, kemudian orang yang buta disuruh menghadiri salat, padahal udurnya apa? Udurnya 4, udurnya orang yang buta ini dalam riwayat-riwayat kalau dikumpulkan udurnya 4. Pertama dia buta, 1. Yang kedua tidak ada qaid, tidak ada penuntun yang mengantar dia jalan sendiri. Udur ketiga rumahnya jauh sekali, ya kan? Terus udur yang keempat binatang buas. Itu semua disebutkan dalam hadis, ya. Jadi 4 udzur ini tidaklah menjadikan Nabi SAW memberikan kepadanya udzur. Nabi SAW tidak berkata fa'ajib, wajib bagimu untuk menjawab an-nida. Iya, hadisnya sudah berlalu tadi ya. Kata Nabi SAW, fa'ajib, apakah engkau mendengarkan azan? Kata dia, na'am. Kata Nabi, fa'ajib, kalau begitu jawablah panggilan itu. Hadisnya riwayat Muslim. Iya, ini jelas sekali bahwa wajib. Iya, wajib bagi dia untuk mendatangi masjid. Iya, dan datang dalam hadis Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas berkata Nabi SAW bersabda, man sami'an nida falam yujib fala salata lahu illa min udhrin. Ini makanya sebagian ulama mengatakan syarat sah salat di masjid berjamaah bagi laki-laki. Kalau dia salat sendiri di masjid, di rumah, maka tidak sah salatnya. Karena ada riwayat Ibnu Abbas disebutkan dalam riwayat itu, man sami'an nida falam yujib, siapa yang mendengarkan azan lalu dia tidak menjawabnya, maka tidak ada salat bagi dia. Tidak ada salat bagi dia illa min udhrin, kecuali kalau dia ada udzur. Ditanyakan apa udzurnya? Sakit atau hujan. Ya. Apa udzurnya? Sakit atau hujan. Itu udzurnya. Kalau enggak ada itu, maka enggak ada. Hadis ini para ulama melemahkannya secara mauquf, secara marfu, ya. Hadis ini para ulama melemahkannya secara marfu, langsung dari Nabi mengucapkannya, tapi yang benarnya hadis ini mauquf. Mauquf dari siapa? Ibnu Abbas. Iya. Jadi yang rajih hadis ini mauquf. Ucapannya sahabat Abdullah bin Abbas. Itu ijtihad sahabat. Maka dibangun di atas hal ini sebagian as-salaf berpendapat bahwa harus salat di masjid. Tidak ada salat bagi orang yang salat di rumah kecuali kalau ada udzur. Dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, laqad ra'aituna ma yatakhallaf 'anis shalah illa munafiq qad ulima nifaquhu aw marid. Sungguh kami telah melihat diri kami di zaman Nabi ini, ya. Kami telah melihat di zaman Nabi, kami dan semua para sahabat, tidak ada yang meninggalkan salat kecuali orang munafik saja.
Tidak ada itu yang tertinggal di rumahnya kecuali orang munafik saja, kata beliau, yang betul-betul diketahui kemunafikannya. Atau yang kedua, tidak ada yang tertinggal salat di rumah kecuali orang yang sakit saja. Itu je yang di zaman Nabi. Kalau dia bukan munafik, atau mungkin dia punya udzur sakit, nggak ada yang tertinggal kecuali itu. In kana al-marid, kalau dia sakit, bagaimana? Dia dipapah oleh 2 orang. Kalau dia sakit, dipapah sama 2 orang. Hatta ya'tis shalah, sampai dia didudukkan di shaf. Kalau dia sakit. Nih, luar biasa ya. Kalau dia munafik tidak perlu dijemput. Kalau dia sakit, dipapah dan dibawa oleh 2 orang sampai dia dibuat duduk di shaf. Wa qala, dan beliau berkata, inna Rasulullah SAW alamna sunan al-huda, sesungguhnya Nabi SAW telah mengajarkan kepada kami sunnah-sunnah berupa hidayah, petunjuk. Wa inna min sunanil huda, dan sesungguhnya di antara sunnah Nabi SAW, petunjuk beliau adalah as-salatu fil masjid, salat di masjid. Di masjid yang mana? Alladzi yu'adzan fi, di masjid yang diazankan padanya. Jadi kalau antum mau tahu yang mana itu tempatnya orang salat berjamaah, di tempat yang dikumandangkan azan. Iya. Di tempat yang dikumandangkan azan, di situ orang salat berjamaah. Jadi kalau mau bikin salat berjamaah, ya di tempat yang dikumandangkan azan. Yang berjamaah di situ sendiri berapa orang? Berjamaah di masjid, begitu. Di tempat yang dikumandangkan azan. Kan banyak juga orang salat berjamaah tuh. Dia bikin jamaah-jamaah kecil sendiri di sana. Ya, kelompok kecil. Harusnya dia mendatangi di tempat azan itu dikumandangkan. Di situ dia datang. Ya. Taib. Dan ini sebenarnya ucapan Ibnu Mas'ud ini di sini dipotong-potong ya. Ini tidak lengkap ucapannya. Ya. Ucapan Ibnu Mas'ud itu panjang ya. Beliau berkata, siapa yang ingin bergembira berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dengan gembira pada hari kiamat, kata Ibnu Mas'ud, hendaklah dia menjaga salatnya. Hendaklah dia menjaga apa? Salatnya. Karena Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita sunnah berupa petunjuk. Di antara petunjuk sunnah Nabi SAW adalah salat berjamaah di masjid. Ya, maka tidak ada yang meninggalkan, maka janganlah kalian meninggalkan sunnah tersebut. Kata Ibnu Mas'ud, jika kalian meninggalkannya maka kalian akan tersesat. Ya, begitu sambungannya, maknanya. Kalian akan tersesat. Baik. Jadi tidak ada yang tertinggal salat berjamaah kecuali orang munafik. Dan pendapat yang kedua, itu tadi pendapat yang pertama dan dalil-dalilnya. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa salat berjamaah tidak wajib ain. Ini adalah pendapat jumhur al-ulama, pendapat Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dan mereka ini yang berpendapat tidak wajib berselisih lagi. Apakah salat wajib ini adalah sunnah? Kalau tidak wajib, berarti apakah dia sunnah? Atau yang kedua, sunnah muakkadah? Atau yang ketiga, dia adalah fardu kifayah? Iya. Jadi kalau yang pertama, dia katakan wajib ain. Kalau wajib ain, mereka lagi berselisih. Apa perselisihannya? Apa perselisihannya? Apakah dia adalah syarat sah salat di masjid atau tidak? Itu khilaf. Kalau ini pendapat kedua, dia katakan salat berjamaah di masjid. Pendapat kedua hukumnya apa? Gir wajib, tidak wajib. Sekarang tidak wajibnya ini mereka berselisih. Ini pendapat jumhur, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Mereka berselisih, mengatakan tidak wajib. Kalau tidak wajib, apakah dia adalah sunnah atau sunnah muakkadah? Ataukah dia fardu kifayah? Iya, tidak wajib ain maksudnya. Iya.
Mereka khilaf. Dan mereka juga punya dalil-dalil ya. Ya, banyak dalil-dalilnya juga. Di antara dalil yang paling masyhur, yang paling sering disebutkan para ulama adalah hadis tentang keutamaan salat berjamaah. Apa keutamaan salat berjamaah? Lihat bukunya Sa'di saja. Yang hadis paling terakhir kita baca, salatul jamaah afdal min salatil faddi. Salat berjamaah, perhatikan istidlal jumhur. Salat berjamaah lebih afdal dibandingkan salat bersendirian sebanyak 27 derajat. Nah, sekarang antum saya tanya. Salat bersendirian kan kalau salat berjamaah 27 derajat, 27 kali lipat dibandingkan salat sendiri. Berarti salat bersendirian ada pahalanya atau tidak? Hah? Ada kan? Kata jumhur ada pahalanya. 1. Berarti sah atau tidak? Sah. Iya kan? Berarti boleh. Iya kan? Berarti boleh. Dia salat sendirian. Kenapa boleh? Karena Nabi mengisbat dia mendapatkan keutamaan. Walaupun keutamaannya sah 1. Kalau seandainya wajib, ya kan? Maka pasti dia tidak dapatkan pahala kalau dia tinggalkan kewajiban. Tahu misalnya pendilannya? Iya, begitu dalilnya jumhur. Kalau seandainya dia wajib berjamaah, ya kan? Maka berdosa orang salat sendiri. Kan kalau dia berdosa, pahala atau bukan pahala, dosa dia dapat. Iya kan? Itu pendalilan jumhur. Karena dia dapatkan satu pahala di sini dibandingkan salat berjamaah, maka berarti boleh asalnya. Karena dia dapatkan keutamaan walaupun keutamaannya 1 saja. Iya. Tapi ini pendalilan ya dibantah oleh ulama yang mewajibkan, ya. Apa jawabannya ulama yang mengatakan wajib ain? Mereka berkata at-tafadul, keutamaan di sini dapat satu pahala bagi orang salat sendiri itu untuk orang yang ma'dzur. Ma'dzur, orang yang punya uzur. Antum enggak punya uzur enggak ke masjid, berdosa. Kenapa? Karena Nabi mengancamnya. Iya kan? Nah, jadi selesai. Sebenarnya intinya begini saja. Ini kan banyak orang juga menguatkan pendapat ini yang mengatakan wajib itu salat berjamaah di masjid. Sini dalilnya banyak sekali ya. Kalau saya mau baca, ada sampai 5 dalilnya di sini. Dan saya tidak ragu, antum juga tidak ragu bahwa salat berjamaah di masjid itu wajib. Wajib ain, berdosa kalau dia tinggalkan. Karena dia tinggalkan hadis Nabi SAW, dia tinggalkan perintah Nabi, dia melanggar ancaman Nabi SAW. Banyak dia langgar, ya, ancamannya. Kalaupun hadis-hadis pendapat para ulama yang mengatakan tidak wajib, dia tidak bisa mengalahkan dalil tentang wajibnya, tidak bisa. Ya, dia tidak bisa mengalahkan sharihnya dalil yang memerintahkan wajib ke masjid dan ancaman bagi orang yang tidak ke masjid tanpa ada uzur. Tidak bisa dia bandingi. Ya, kalaupun sahih, ya, walaupun ada dalilnya, maka ada jawabannya para ulama yang mengatakan wajib. Ya, di sini saya mau kasih catatan sebenarnya, catatan penting sekali buat mereka yang berpendapat tidak wajib. Ulama yang mengatakan tidak wajib ain, itu pendapat mereka, itu pendapat saja. Tetap mereka sholat semua di masjid. Iya. Jadi jangan dimain-main yang pendapat seperti ini. Kan tidak wajib bercadar. Syekh Albani berpendapat tidak wajib bercadar, itu istrinya bercadar. Jadi jangan namanya tatabbu rukhas namanya. Itu membaca keterangan para ulama tentang tatabbu rukhas. Banyak orang di zaman sekarang begini. Tatabbu rukhas. Apa itu tatabbu rukhas? Mencari-cari keringanannya para ulama. Ada ini berpendapat tidak boleh, ini boleh. Yang boleh saja saya. Iya. Tentang alkohol para ulama khilaf. Menggunakan parfum dan obat yang ada kandungan alkoholnya. Khilaf para ulama. Syekh bin Baz mengharamkan secara mutlak. Iya. Syekh Muqbil mengharamkan secara mutlak. Syekh Albani merinci. Syekh Utsaimin merinci.
Kalau kita mengatakan ada Syekh Utsaimin membolehkan pakai parfum beralkohol, obat ada kandungan alkohol yang penting tidak memabukkan, ya. Kalau kita mau buat seperti ini, kita ambil yang ringan-ringan, sholat berjamaah di masjid, ada yang berpendapat tidak wajib, tidak usah ke masjid, iya. Foto, khilaf lagi kan, banyak yang seperti ini, foto-foto misalnya. Sebagian ulama ada membolehkannya, Syekh Utsaimin. Boleh tidak menganggap itu gambar makhluk bernyawa? Iya. Kalau kita ambil setiap pendapat para ulama yang paling ringannya, maka kata Sulaiman At-Taimi, salah seorang as-salaf rahimahullah, Sulaiman At-Taimi rahimahullah taala berkata bahwa siapa yang mengambil setiap ar-rukhas min kalamil ulama, maka akan terkumpul padanya seluruh keburukan dan kejelekan. Iya. Jadi tidak boleh orang sengaja tatabbu rukhas, mengambil keringanan. Seorang muslim itu wajib berhati-hati. Kan dia bisa selamat. Ada parfum beralkohol, ada yang tidak. Kan bisa dia gunakan tidak beralkohol. Bisa toh? Banyak sekarang parfum tidak beralkohol yang bagus. Bahkan banyak yang lebih bagus dibandingkan yang beralkohol. Iya toh? Sama dengan foto. Kalau memungkinkan dia tidak berfoto-foto, apalagi sekarang orang berfoto ini bergampangan, selfie. Iya kan? Iya. Coba dibayangkan ya, kalau ustadz kibar berfoto-foto, berselfie, bagaimana itu santrinya nanti? Ya, gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Ya, lebih parah nanti muridnya. Iya, difoto sambil angkat dua tangannya, gambar dua begini. Fish, aduh, itu kan musibah. Oh, biar dia berpendapat, oke, kasih keringanan, iya kasih keringanan, tapi kan bisa antum hindari. Selama antum bisa menghindari, maka menyelamatkan diri dari khilaf itu tentu pasti lebih baik. Ya, selalu seperti itu. Kita belajar fikih, itu kan pembahasan ijtihad, masuk di pembahasan fikih dia. Sebenarnya ya, masalah khilaf itu, masalah ijtihadiyah, ya, masuk di pembahasan fikih. Selama kita bisa menghindarinya, maka menjaga diri darinya lebih bagus. Coba kita lihat seperti khilaf para ulama tentang masalah menyentuh mushaf bagi wanita yang haid. Itu kan jumhur ulama mengatakan haram. Imam 4 mengatakan haram menyentuh mushaf. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, jumhur ulama Imam 4 haram wanita menyentuh mushaf kalau dia haid. Lalu datanglah ulama belakangan sebagian berpendapat tidak apa-apa, ya. Taib. Imam Abu Hanifah mengatakan ya boleh. Imam Ibnu Hazm dan selainnya boleh membaca Al-Quran. Ada khilaf ya, walaupun jumhur ulama kebanyakan mengatakan haram menyentuh mushaf. Ya. Ya, maka untuk selamat dari ini, walaupun misalnya kita berpendapat boleh wanita haid menyentuh mushaf, tapi kan kita berkata tetap dia menjaga lebih hati-hatinya lebih bagus. Menghindarinya lebih baik. Walaupun kita berpendapat boleh, sama menghadap buang hajat, menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Sebagian ulama mengatakan haram. Antum berpendapat apa? Boleh kalau dalam bangunan, haram di luar bangunan. Tapi kalau antum bangun WC, walaupun dalam bangunan antum sengaja kasih hadap kiblat, kan tidak. Karena bisa dihindari. Yang dia berkata rukhsah. Tidak seperti itu seorang muslim. Dia katakan foto boleh, berarti kalau begitu kita bebas. Begitulah orang kalau dia tidak bagus dia belajar. Yang penting asal ambil. Ya. Makanya kemarin itu saya sempat mau menulis tentang itu, tatabbu ar-rukhas, karena banyak orang seperti itu. Tapi karena kesibukan tidak sempat selesai. Baru separuh ditulis, tidak sempat. Insyaallah ta'ala, semoga Allah ta'ala mudahkan tentang masalah ini. Pembahasan yang tadi saya bahas itu tentang suka mencari keringanan para ulama. Kebanyakan orang yang rusak di zaman ini karena itu, suka mengambil keringanan para ulama, ya, mengambil yang paling gampang, yang paling mudahnya, sehingga banyak di antara mereka yang tidak memperhatikan etika, aturan,
Kenapa para ulama berpendapat bolehnya, ya? Mereka memperbolehkan itu ada juga batasan-batasannya, ya. Iya. Sama dengan mencoblos, ya. Kan orang ada ulama yang mengharamkan, tak? Ada juga ulama yang membolehkan. Ya, yang diambil membolehkan karena itu cocok. Kan bisa orang selamat dari situ. Kalau dia tidak mencoblos bisa, tak? Ya, kenapa dia pilih itu? Karena seperti itu. Ya, memang suka mengambil yang seperti itu. Padahal dia bisa menghindarinya. Ya. Banyak bab yang masuk ke dalam pembahasan itu tetap rukhos itu. Banyak yang betul didudukkan. Baik. Jadi As-Sa'di rahimahullah taala sudah menyebutkan tadi dalil-dalil tentang keutamaan salat berjamaah di masjid. Ya, salat berjamaah di masjid. Dan hadis-hadisnya sudah saya bacakan tadi, ya. Iya, sudah saya bacakan tadi. Dan bagi orang yang punya udzur, ini faedah lagi tentang orang yang sering ke masjid berjamaah, kemudian dia punya udzur tidak bisa ke masjid, maka dia mendapatkan pahala sempurna. Iya. Kalau dia sudah punya kebiasaan salat wajib, rawatib, lalu dia sakit tidak ke masjid, maka pahalanya salat sunnah rawatib, sunnah, dan pahala salat wajibnya itu tetap dia dapatkan. Ya, dia tetap dapatkan. Kalau dia tidak ke masjid karena ada udzur. Iya. Apakah udzurnya ini karena sakit atau karena tidur? Misalnya dia kebiasaannya ke masjid, tapi dia ketiduran, tidak ke masjid, maka tetap dia dapatkan pahala. Karena tidur, itu kan udzur. Atau karena dia sakit, maka dia tetap mendapatkan pahala berjamaah. Berdasarkan hadis Abu Musa riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, idza maridal abdu aw safara, apabila seorang hamba itu sakit atau dia safar, maka dituliskan untuknya seperti pahala amalan yang dia lakukan dalam kondisi dia mukim, dalam kondisi dia sehat. Ya. Kalau orang sakit kan tidak bisa sholat berjamaah, berat, susah dia sholat sunnah, dia sakit tidak bisa lagi berpuasa, susah dia melakukan ibadah-ibadah yang dulu dia kerjakan. Sama ketika dia safar, mungkin dia tidak puasa, atau mungkin dia tidak sholat lagi seperti biasanya di masjid berjamaah, sholat sunnahnya. Maka kalau dia seperti ini ada udzur, sakit atau safar, maka tetap dihitung mendapatkan pahala seperti amalan yang dilakukan dalam kondisi mukim, dalam kondisi dia sehat. Iya. Adapun hukum salat berjamaah bagi wanita, ya, hukum salat berjamaah bagi wanita, maka kita cukupkan dulu, ya, insyaallah. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ribut orang kerja.